ya, anugerah dari Allah SWT yang Maha Esa berupa pemikiran yang jernih yang diberikan kepada kita, ini yang harus kita pakai dengan cara menjauhkan daripada diri kita dari hal-hal yang akan merusak diri kita sendiri, ya, yang tentu di dalamnya juga di sana ada sanksi pidana. Jadi bukan kita karena takut dengan pidananya saja, apalagi kalau orang kaya bisa saja bayar-bayar di warung kopi selesai. Tetapi yang jadi permasalahan, sadar ke kita bahwa kita telah meracuni diri kita sendiri. Jadi itulah saya harap kepada adik sekalian, rekan-rekan, agar bagaimana caranya supaya kita hindari daripada hal-hal yang tidak menguntungkan. Ya, guna tadi kita bisa bermanfaat terhadap seseorang kita. Paling tidak, setelah ikutnya kita di kelas ini, mungkin kita tidak bisa waktu tetangga, paling tidak kita mampu mengarahkan orang itu kepada masyarakat yang sadar hukum, dan selanjutnya kita mampu melindungi keluarga kita daripada tindakan kesenangan oleh pihak-pihak tertentu. Itulah harapan saya kepada seluruh rekan-rekan. Demikian penyampaian paparan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala pertanyaan dari Bang Zaki. Bagaimana jika putusan? Ini bertanya bagaimana jika langkah membanting argumen lawyer lawan perkara perdata ataupun jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Bagaimana jika putusan perkara pidana yang telah digunakan sebagai batu pijakan untuk melanjutkan kepergugatan perkara pidana? Ya Pak, apakah relevan? Bagaimana jika putusan perkara pidana yang telah kita gunakan sebagai batu pijakan untuk melanjutkan kepergugatan? Kalau dia sudah ingkrah kemudian dilanjutkan, tetapi ketika dijadikan batu pijakan perkara perdata, jika putusan perkara perdata yang ingkrah digunakan sebagai batu pijakan untuk melanjutkan gugatan kepada perkara pidana, ya Pak. Ya, sepanjang bisa dibuktikan dan perkaranya belum kadaluarsa, misalnya. Ya, kalau buktinya kuat. Jadi kan begini loh, sanksi pidana dan sanksi perdata itu kan beda. Ya, karena bisa saja seseorang itu dituntut 2 kali dalam satu perbuatan, tetapi ada di sana mendapatkan sanksi 2 kali atas satu perbuatannya, yaitu telah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang pertama telah melanggar ketentuan perundangan yang diatur dalam kitab hukum, dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini telah merusak tanah, telah merusak sebagian ataupun seluruhnya barang seseorang. Nah, itu perbuatan pidana, pidana pengerusakan. Dan selanjutnya disebabkan karena dia telah merusak daripada barang tersebut, barang orang lain, sehingga akibat dari perbuatan merusak mengakibatkan timbulnya kerugian kepada seseorang, kepada pihak lain, maka di sana terpenuhi unsur perdatanya. Sehingga ketika dia dipenjara karena dia telah merusak barang orang tetapi tidak menggugurkan daripada unsur perdatanya, karena dia telah merugikan orang lain, andai pun dia sudah membayar daripada perbuatan tersebut, dia sudah membayar daripada kerugian orang tersebut berdasarkan putusan pengadilan pidana, berdasarkan perkara perdata, tetapi tidak menggugurkan kewajibannya tadi, tidak menggugurkan tadi kewajibannya, tidak menggugurkan tadi perbuatannya terhadap terhadap perbuatan tindak pidananya. Jadi pidana dan perdata itu memang terpisah. Nah, kecuali dengan unsur perbuatan melawan hukum dan itu prestasi, dia tidak janji dengan alasan pidana itu bersama dengan utang piutang. Alasan pidana itu sulit untuk dibuktikan terkait pidananya, tetapi bukan berarti tidak ada pidananya, tetapi terlalu sulit untuk dibuktikan. Ya. Tentang penipuan, mengurai kata ini terjadi transaksi yang dimana transaksi itu tidak sesuai dengan realitanya, ya kan? Tetapi untuk membuktikan daripada unsur pidananya mengenai penipuan ini harus kuat, harus cukup bukti, ya banyak bukti-bukti yang dibutuhkan. Iya, jadi terkait daripada itu tadi, ketika dia, jadi kan begini, dia tergantung putusan ingkrahnya. Sekalipun ingkrah pada perkara perdata tadi, belum tentu dapat dibuktikan dalam perkara pidananya. Jadi sulit. Jadi kalau kita begini loh, begini. Oh ini perbuatannya, oh ini sebenarnya perdata. Tapi gini, kita giring dulu, buatkan LP, buat laporan saya diperiksa. Asal dia tersangka, maka kita masukkan gugatan karena itu berpotensi membuka ruang kepada kita untuk menang dalam perkara perdata. Tapi itu belum tentu. Karena uji materi perkara pidana dengan uji materi perkara perdata itu kan beda, tidak sama. Ya, sekalipun mungkin satu hakim yang memeriksa dalam persidangan karena tentu dalam wilayah hukum
sama, ya kan? Tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya ya perkara pidana mengacu kepada KUHP pidana dan perkara perdata mengacu kepada KUHP perdata. Jadi memang tidak bisa tetap terpisah. Tapi sanksinya sehingga sanksinya pun terpisah. Karena perbuatan jenis perbuatan berbeda sehingga sanksinya terpisah. Seperti itu rekan sekalian yang saya hormati. Tidak ada lagi yang ini atau kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Oke, terima kasih sama-sama Bang Zaki. Demikianlah penyampaian kita, pemaparan kita pada malam ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa kita terapkan dalam kehidupan bersama-sama. Hingga kita dapat bisa menjadi wadah tercapainya akses keadilan di negara yang kita cintai bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih. Boleh kalau ada yang bagus ini di screenshot dulu, aktifkan kameranya supaya dokumentasi kita kamera HP laptop ini enggak kayak mungkin berubah pengaturannya, nggak bisa tersave sih. Boleh rekan sekalian, terima kasih.